Yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahaduhum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Tentu kalian merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ya, kita bahas ayat ke-12. Sini Allah katakan, hai orang-orang beriman, artinya jauhilah banyak prasangka. Itu prasangka apa? Buruk, ya. Jauhilah banyak prasangka. Allah tidak katakan jauhilah semua prasangka buruk, ya. Tapi banyak prasangka buruk. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Sebagian prasangka buruk adalah dosa. Berarti sebagian lainnya boleh tidak dosa. Nah ini. Jadi tidak semua prasangka buruk itu dosa, ya. Nah, seperti apa maksudnya? Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Imam Al-Mahalli menyebutkan sebagian prasangka itu dosa, maksudnya mu'thimun, menyebabkan dosa, ya. Wa huwa katsir, dan itu banyak. Sebagai prasangka yang dosa mengakibatkan perbuatan dosa itu banyak. Kadhanni su'i bi ahlil khairi minal mu'minin wa hum katsir. Seperti prasangka buruk kepada orang baik di tengah-tengah kaum beriman. Orang baik dari kalangan orang-orang beriman, dan mereka banyak. Nah, ini contoh prasangka yang membuat dosa, menyeret kita pada dosa, yaitu prasangka buruk kepada orang baik dari kalangan orang-orang beriman. Orang ini kita kenal baik akhlaknya, baik budi pekertinya, baik akidahnya. Tiba-tiba kita prasangka, jangan-jangan dia ini mungkin ingin menipu saya, jangan-jangan dia ini ingin memeras saya, jangan-jangan. Nah, itu hati-hati, itu dosa, ya. Prasangka itu dosa kalau memang orangnya terkenal baik, ya. Bikhilafihi bil fusaqi minhum fala ithma fi nahwi ma yadhhar minhum. Berbeda halnya dengan prasangka buruk kepada orang-orang fasik, maka tidak ada dosa. Jadi kalau kita prasangka buruknya kepada orang fasik, orang pelaku dosa, memang dia nampak melakukan dosa besar, maka orang seperti ini kalau kita prasangka buruk tidak dosa, diperbolehkan. Terkait karena sebab apa? Kesalahan yang nampak pada diri mereka. Artinya kita bisa tahu ini fasik juga kan karena tampak perbuatannya. Adapun yang dia lakukan di tempat tersembunyi, kita kan tidak tahu kan, ya tidak. Maka kita nggak boleh, jangan-jangan ini nggak boleh. Kita menilai seorang berdasarkan lahir. Kalau lahirnya dia seorang fasik, pelaku dosa besar. Misalkan ada orang sering kita temui dusta sekali dua kali, udah, ini fasik nih. Jadi kalau kita saat-saat berprasangka buruk, jangan-jangan dia ngomong di depan saya A, sebenarnya B. Boleh tidak? Boleh. Karena orang fasik seperti ini. Dusta itu termasuk akhlak yang sangat buruk dalam Islam. Makanya para ulama menyatakan seorang muslim mungkin mencuri, ya. Seorang muslim mungkin berzina. Tapi seorang muslim berdusta? Tidak. Karena dusta itu sifat yang sangat buruk, sangat tercela. Maka kalau ada orang berdusta, jatuh harga dirinya.
Sampai-sampai di kalangan orang Arab jahiliyah yang jahiliyah hidup dalam masa kegelapan, kebodohan, dusta itu benar-benar sifat yang tercela. Kalau ada pemuka suku dan pemuka kaum orang Arab nih, dia seorang kepala suku atau apa, ketahuan dusta, langsung jatuh harga diri, jatuh kehormatannya. Padahal ini orang-orang musyrik. Maka kita seorang muslim harusnya lebih menjauhi dusta. Orang musyrik saja di zaman kebodohan dan kegelapan mereka sangat menjauhi dusta. Dusta itu dianggap sangat tercela. Maka kita sebagai seorang muslim harus lebih menjauhi itu ya. Dusta, Bapak ya. Insya Allah makna dusta nggak perlu dijelaskan. Karena dusta itu ya dusta. Kalau kita menerangkan dusta, apa itu dusta? Ya dusta. Dusta itu bohong. Bohong itu apa? Dusta. Dusta itu apa? Bohong. Sesuatu yang jelas kalau dijelaskan makin tidak jelas. Ya tidak? Iya. Maka kalau udah jelas nggak perlu dijelaskan. Ya artinya sesuatu yang dusta, orang ini dusta, kita tahu artinya dia menggambarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang harusnya A keluar dari mulutnya B. Nah itu jelas Bapak ya. Terus bagaimana dengan contohnya ya, contoh cerita dusta. Contohnya gini, dusta tuh, oh dulu saya pernah jalan-jalan ke Kalimantan begini, padahal dia nggak pernah ke Kalimantan. Ini namanya apa? Dusta. Terus bagaimana kalau cerita hayalan? Oh, jadi dengarkanlah. Pada suatu masa ini, dia dongeng istilahnya. Nah ini lain lagi. Kalau cerita khayali, istilahnya cerita hayalan, memang ada unsur tidak nyata kan, ya kan? Nah, tapi kalau kasusnya seperti ini, cerita hayalan, ini beda lagi. Sebagian ulama menyatakan ini dusta, tapi sebagian ulama lain nyata nggak dusta, karena orang yang dengar tahu itu tidak terjadi. Nah, sob ya. Tapi kalau suatu kabar orang yang dengar tidak tahu lalu kita cerita seakan-akan terjadi padahal tidak, nah ini dusta. Tapi kalau misalkan kita cerita misalkan apa istilahnya konon, nah pada suatu hari ada kancil naik ke pundak buaya, lalu kancil berkata kepada buaya, kira-kira apa ada kancil sama buaya ngobrol? Nah ini kan hayalan kan? Nah, apakah ini dusta? Nah, sebagian ulama menyatakan ini beda. Ya, namanya hayalan. Ya. Tapi dusta itu mengabarkan yang harusnya A malah disebut B. Dusta. Tapi kalau hayalan lain lagi. Istilahnya cerita fiktif. Wow, ya. Ya, walaupun sebagian ulama yang fiktif pun jauhi. Karena itu nanti menyeret pada dusta. Cuma kalau kita bandingkan dusta dengan hayalan beda. Karena hayalan itu artinya orang yang dengar tahu bahwa itu tidak pernah terjadi. Cuma dia menceritakan mungkin dalam rangka memberikan pelajaran. Makanya sebagian ulama memberikan keringanan, menceritakan cerita-cerita fiktif dalam rangka apa? Menanamkan pelajaran di situ. Dan ini ada, bukan cuma di Indonesia, di Arab pun ada, Bapak ya. Nah itu kalau hayalan istilahnya. Adapun dusta ini tidak boleh. Sepakat para ulama ya. Kita tidak boleh menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi, kita bilang A padahal sebenarnya B. Nah, ini tidak boleh. Nah, kita kembali lagi. Kalau misalkan kita berprasangka buruk kepada orang fasik, orang yang terjatuh dalam dosa besar, maka ini diperbolehkan. Di antara dosa besar dusta atau maksiat yang nampak lah. Judi, apa lagi? Meninggalkan sholat. Nah ini juga Bapak ini keliru nih. Sebagian orang, oh ini orang nggak usah dekat dia. Dia mabuk-mabukan apa, mau makai narkoba, jauhi. Tapi kalau meninggalkan sholat nggak apa-apa. Nah ini keliru. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berjudi, berzina, Bapak ya, mabuk-mabukan. Maka kalau ada orang yang meninggalkan sholat, dia fasik. Bahkan sebagian ulama menyatakan kafir. Ya, tidak layak dipercaya, Bapak ya. Nah ini, jadi sekali lagi, tidak semua prasangka buruk tercela. Ada prasangka buruk yang tercela, ada prasangka buruk yang diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan yaitu berprasangka buruk kepada orang fasik. Ya. Lalu kata Allah nyatakan setelah itu. Jadi sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu dosa, wala tajassasu, dan jangan kalian
tajassus, memata-matai atau mencari-cari kesalahan. Tajassus, orang Arab kalau nyebut mata-mata namanya jasus. Jangan kalian memata-matai. Kalau memata-matai, apakah yang nampak atau yang tersembunyi? Biasanya yang cari tersembunyi. Wah, ini dia gerak sini. Atau pakai apa? Drone misalkan, cek mana pergerakannya, kemana? Nggak nampak. Nah, itu mata-matai. Tapi kalau sesuatu yang nampak, oh orang ini misalkan judi di pinggir jalan, lalu kita laporkan ke pihak berwajib. Ini gimana nih? Ada orang dilaporkan, atau kamu jangan cari-cari kesalahan. Benar itu? Jangan memata-matai. Loh, gimana mematai orang nampak kok? Yang nggak boleh itu memata-matai, cari-cari kesalahan. Maksudnya apa? Di sini Imam Al-Mahalli menyebutkan la tattabi'u auratil muslimin wa ma'ayibahum bil bahthi anha. Jangan kalian mencari-cari aurat kaum muslimin dan aib mereka. Aib itu sesuatu yang tersembunyi, bukan yang nampak ya. Dengan cara apa? Dicari. Yang disembunyi, tertutup, dicari. Coba lihat, berusaha untuk dibuka. Nah, ini yang dianggap mencari-cari aib kesalahan kaum muslimin, dan ini diharamkan. Apa ya? Kecuali kata para ulama, kalau memang ada maslahat yang nyata. Asalnya seorang nggak boleh mencari-cari kesalahan orang, dibuntuti, dilihat, mungkin di suatu ruangan lihat lagi apa, dia nggak boleh, haram. Atau misalkan kalau zaman sekarang ngehack HP, ya kan? Untuk tahu apa isi HP-nya, apa pembicaraan dia dengan orang lain, ini nggak boleh, haram. Nah, tapi kalau kata para ulama, kalau ada maslahat yang nyata, diperbolehkan. Contohnya, tentu ini bukan semua orang. Contohnya penguasa. Penguasa misalkan butuh info tentang keamanan negara. Misalkan ada orang tertentu yang diduga kuat. Misalkan orang ini membocorkan rahasia negara, lalu pihak intelijen negara menghack HP orang itu. Boleh tidak? Boleh, kalau memang ada dugaan kuat, gitu Pak. Dugaan kuat, bukan cuma prasangka biasa. Dugaan kuat, artinya orang ini dari jejak rekamnya, dari jejak ininya selama ini dia misalkan sudah melakukan berapa kali melakukan pelanggaran misalkan. Misalkan dia pernah membocorkan rahasia negara, 1, 2. Nah, yang ketiga berarti harus hati-hati kan. Maka kalau negara ketika itu menghack HP orang ini untuk mengawasi, itu diperbolehkan. Karena dugaan kuat, Bapak ya. Nah, begitu juga dugaan kuat kita, nggak mesti penguasa. Misal kita nyaksikan ada orang nih sering, misalkan orangnya nakal, sering tidak baik dengan lawan jenis lah, melakukan hubungan nggak terlarang. Orang ini sering didapati begitu. Suatu hari misalkan ada orang ini berduaan dengan perempuan yang bukan mahram di tempat tersembunyi, ketahuan. Wah, ini asalnya aib kan? Sikap kita apa seharusnya? Tutupi, jangan diceritakan, karena dia melakukannya tersembunyi. Jangan ceritakan, nasihati, kamu jangan ulangi ya, ini haram dan salah. Oh ya, ternyata ngulangi lagi. Ada orang ini membuka suatu orang, kok ada kamu lagi, kamu kan. Nah, nasihati lagi. Tapi kalau ini sudah dinasihati berkali-kali, kelihatannya orangnya tidak juga sadar, maka dalam hal ini kita boleh, misalkan dia bergerak kemana, kok ke daerah sepi, ada apa dia? Ke tempat-tempat sepi apa? Maka dibuntuti, dilihat, coba kemana? Ternyata ketemu dengan perempuan lagi, sudah mau melakukan itu. Maka dalam hal ini boleh, karena ada qarinah, indikasi kuat mengarah ke situ. Jelas Bapak ya? Adapun orang yang memang asalnya soleh, nggak boleh begitu. Atau orang yang majhul, nggak jelas, dan kita nggak punya dugaan kuat dia ingin melakukan kejahatan, ini juga nggak boleh. Kita membuntuti dia, diintip, atau di hack HP-nya, nggak boleh. Nah, termasuk ini juga berlaku dari pihak ini, atas ke bawah. Pimpinan suatu lembaga, organisasi misalkan, istilahnya ngehack, bukan ngehack, istilahnya apa ya? Kalau untuk apa namanya? Kalau ngehack kan artinya HP-nya nggak bisa digunakan. Istilahnya apa ya? Kalau manfaat
Hah? Blokir. Sadap, disadap. Disadap HP pegawainya. Nah ini nggak boleh. Jelas apa ya, nggak boleh, haram. Dengan alasan, oh ini kan untuk menjaga apa istilahnya stabilitas apa perusahaan, nggak boleh. Kecuali sekali lagi kalau orang ini memang terkenal bermasalah. Kita punya dugaan kuat ini bisa jadi ingin membuat makar, ini lain lagi ya. Tapi kalau orang biasa nggak punya masalah berat, tiba-tiba langsung disadap, ini diharamkan. Itu namanya tajassus, memata-matai atau mencari-cari aib atau kesalahan orang. Nah, jadi sekali lagi Bapak, mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib itu artinya kesalahannya tertutup. Adapun yang nampak lalu kita laporkan atau kita kumpulkan kesalahannya ini tidak dianggap mencari-cari aib atau kesalahan orang lain. Termasuk juga Bapak, misalkan ada seorang dai yang memang selama ini menyebarkan kesesatan, ucapannya leneh gitu. Lalu ada di antara kita yang mengikuti ini dia, ini kesalahan dia, tuh 2, 3 dikumpulkan lalu disebarkan ke umat dalam rangka apa? Supaya umat tidak mengikuti kesalahannya. Boleh tidak? Boleh. Jangan sampai si dai ini berkata, "Wis, kamu ini mengorek-ngorek kesalahan orang, menyebarkan aib orang." Pertanyaannya, apakah itu aib sebenarnya? Kalau aib itu yang tertutup, seorang melakukan maksiat tersembunyi lalu disebarkan. Adapun ini nggak aib karena dia sendiri yang menampakkan. Jelas Om? Karena di sebagian orang menyalahkan sebagian orangnya tadi, melihat video seorang lalu dicari temukan mana kesalahan dia, kumpulkan lalu dijelaskan kepada umat supaya umat tidak mengikuti kesalahan ini. Nah, sebagian orang mempermasalahkan ini namanya membongkar aib saudara seiman katanya. Nah, ini keliru. Yang nama aib bukan begitu. Aib itu tersembunyi, tidak enak didengar, tiba-tiba disebarkan. Adapun orang yang menampakkan itu direkam, tandanya ridho kan? Ya. Kalau dia tidak ridho, dia tinggal mengumumkan saja, "Oh maaf, itu saya salah." Selesai kan? Ya tidak. Tapi ketika dia direkam, dia sendiri nggak membantah, tandanya dia ridho. Maka kalau disebarkan kesalahan dia, itu bukan dianggap ghibah atau dianggap istilahnya apa tadi, mencari-cari aib kesalahan orang muslim, saudara seiman. Kenapa Ustaz itu mencari kesalahannya? Kenapa pemerintah tidak itu? Ada ya. Oh gitu. Kenapa dai tertentu saja yang dibongkar kesalahannya sedang pemerintah tidak? Beda kasusnya. Kalau pemerintah memang kita diperintahkan untuk menasehati secara tertutup ya. Terus kapan? Apakah secara mutlak tertutup? Apakah boleh terang-terangan? Sebagian ulama menyatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh terang-terangan kalau memang tidak menimbulkan mudarat. Dan pemerintah terang, lalu kita ingkari. Kalau enggak mengakibatkan rakyat jadi panas lalu revolusi misalkan, nggak masalah. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi kericuhan, maka nasihatinya dengan sembunyi-sembunyi, kirim WA kalau zaman sekarang, atau video call misalkan, atau SMS atau email. Nah itu lebih bagus. Adapun selain penguasa, maka tinggal lihat kesalahan yang dilakukan oleh orang ini tertutup atau terbuka. Kalau kesalahannya dia rekam dengan video, masukkan YouTube, berarti dinasihatinya juga di YouTube. Maksudnya apa? Biar umat tahu bahwa itu salah. Tapi kalau kesalahan dia di tempat seperti gini Bapak nih, misalkan anggap ini tidak direkam, saya misalkan ceramah begini, lalu ada orang yang rekam. Dalam keadaan kan ini kan terbatas cuma segini aja kan, nggak ada tujuan saya untuk menyebarkan keluar. Tiba-tiba ada yang ngerekam tanpa izin lalu sebarkan. Nah ini keliru, harusnya nasihati. Nasihati artinya sembunyi-sembunyi berdua. Oh kamu gini Ustaz salah. Nanti tugas saya mengumumkan kalau memang salah. Saya pernah mengatakan demikian dan ini salah. Saya tarik ucapan saya. Nah begitu.
Tapi kalau direkam seperti ini salah, saya salah nih ucapan, ada ucapan saya yang menyimpang dan ini direkam kan. Kalau ada orang negur saya lewat ini juga, saya nggak boleh tersinggung. Masa harusnya nasihati apa istilahnya berduaan dulu baru diumumkan di YouTube? Enggak. Kesalahan yang dilakukan dengan terbuka, nasihatinya juga dengan terbuka. Kesalahan yang dilakukan dengan tertutup, sembunyi-sembunyi, nasihatinya juga sembunyi-sembunyi. Maka inilah resiko dakwah dengan ini, Bapak. Ya, kalau orang yang sudah mau direkam, jadi dia harus tahu konsekuensinya. Jadi kalau ada orang nanti mengkritik lewat terbuka lewat ini, ya harus siap, jangan marah. Kalau memang tidak siap mental, nggak usah direkam. Jelas ya? Gitu aja, ringan kan, mudah kan? Ya, ada konsekuensi. Memang dakwah lewat ini pengaruhnya besar. Berapa banyak orang tersentuh dakwah lewat ini, lewat YouTube atau apa yang sifatnya medsos gitu. Tapi resikonya besar. Ketika kita salah apa, lalu diketahui oleh yang melihat, lalu dipermasalahkan, ya berarti orang yang ngomong ini harus siap mental untuk dia apa? Dilaporkan atau apa. Ini ya Bapak ya. Insyaallah jelas ya. Kesalahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, maka nasihatinya juga dengan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan dengan terang-terangan, direkam seperti ini, maka pengingkarannya juga dengan terang-terangan. Ya. Itu tadi menyinggung tentang wala tajassasu, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan, jangan memata-matai. Lalu Allah melarang, itu larangan Allah. Setelah Allah menyuruh kita menjauhi banyak prasangka. Setelah itu Allah menyebutkan jangan cari-cari kesalahan. Kemudian Allah nyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Maksudnya apa? La yadhkurhu bi syai'in yakrahuhu wa in kana fi. Jangan menyebutkan sesuatu yang tidak ia sukai walaupun ada padanya. Artinya begini, jangan menggunjing, ini maksudnya ghibah. Ghibah maksudnya apa? Menggunjing. Maksudnya apa? Menyebutkan sesuatu yang ada pada seseorang dan ia tidak suka mendengarnya, walaupun itu benar-benar ada padanya. Artinya begini, misalkan seorang punya mungkin cacat fisik lah mungkin. Nah, punya cacat fisik, lalu kita bilang si fulan misalkan misalkan buta sebelah. Nah, kalau kita nyebutkan si fulan buta sebelah, dia dengar, dia tidak suka, maka ini namanya apa? Ghibah, menggunjing. Padahal itu kan benar kan, dia buta sebelah kan. Tapi kalau dia tidak suka, kita nyebut si fulan ini buta sebelah, ini namanya gunjing. Tapi kalau kita katakan si fulan buta sebelah matanya, padahal tidak buta, ini namanya apa? Fitnah. Ya, ghibah dan fitnah dua-duanya dosa besar. Ya, kecuali ghibah. Jadi ghibah ini asalnya haram kecuali ada pengecualian. Dalam beberapa perkara diantaranya Bapak, kalau misalkan aib seseorang itu, kekurangan seseorang itu sudah jadi gelar dan orang yang punya aib tersebut sudah anggap biasa. Misalkan anggap di kampung ini, di Muara Sebet, ada orang yang buta sebelah. Ini kan sebenarnya cacat kan, aib kan, kekurangan seorang kan, artinya kan orang nggak suka lu bilang si buta sebelah. Tapi kalau ini sudah jadi gelar orang tersebut, orang di kampung kalau manggil si buta sebelah di sana tuh, dan dianya pun udah nganggap biasa, tidak tersinggung, maka boleh kita nyebut si buta sebelah mana. Nah, itu boleh. Tuh seperti Imam A'mash. A'mash artinya buta rabun senja kayak gitu. Atau seperti ulama Al-A'raj, si pincang. Pincang ini cacat lagi kan, dianggap seperti aib kan. Kalau orang yang asalnya orang yang pincang dibilang si pincang, tersinggung kan, marah kan. Tapi kalau ini sudah jadi gelar seorang, istilahnya panggilan di masyarakat si pincang, dan orang yang dengar pun biasa saja, maka tidak lagi kalau kita menyatakan si pincang, ini tidak dianggap ghibah, tidak dianggap menggunjing, karena ini sudah jadi gelar, lakop bagi seorang. Jelas ya? Jadi ghibah itu
Hukum asalnya haram kecuali dalam beberapa keadaan. Rinciannya panjang Bapak, di antaranya seperti itu. Atau misalkan dalam rangka mengadukan kezaliman. Ini juga ghibah yang dibolehkan. Saya dizalimi seorang, tidak terang-terangan, di tempat tersembunyi, ya kan? Lalu saya laporkan polisi. Berarti saya sedang apa? Menggunjing. Apa yang dilakukan si fulan? Ini dia memukul saya gini. Nah, ini namanya kan kekurangan seorang kan? Dia melakukannya dalam keadaan tersembunyi. Lalu saya ceritakan pada orang. Namanya apa? Ghibah, menggunjing. Tapi apakah diperbolehkan? Perbolehkan. Coba kalau misalkan saya lapor polisi, apa yang dilakukan saudara fulan kepada Anda? Oh, saya nggak mau Pak nyebutkan Pak, karena ini ghibah Pak. Kira-kira kata polisinya apa? Ya sudah, nggak usah ngasih laporan. Kan kayak gitu. Ya, jadi ada ghibah yang dikecualikan Bapak ya. Tidak semua ghibah diharamkan. Nah itu, jadi ghibah ini apa? Allah melarang kita menggibahi, menggunjing saudara-saudara kita seiman. Allah menyebutkan apa alasan kenapa kita harus menjauhi ghibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Tentu kalian merasa jijik. Ada nggak orang yang suka makan daging manusia yang sudah meninggal? Ada nggak? Kalaupun ada orang yang sudah tidak waras, berpenyakit kan, tapi asalnya manusia normal, misalnya ditawarkan, ini silakan hidangan, apa ini daging manusia, jijik kan? Nah, di sini Allah mengumpamakan ghibah. Allah mengumpamakan ghibah dengan memakan daging manusia. Artinya, saya menanya, memakan daging manusia dosa tidak? Dosa kan? Besar kan? Nah, begitu pula ghibah. Ya, artinya dosa besar Bapak ya. Ghibah bukan dosa ringan. Makanya bagi siapa yang terlanjur ghibah, hendaknya bertobat. Ya, terus bagaimana tobatnya? Nah, ini ada rincian sebagian ulama. Sebagian ulama menyatakan tobatnya harus mendatangi orang yang digibahi, yang digunjing, minta maaf padanya. Nah, ini berat nggak kira-kira? Kita nyebutin fulan begini, lalu datang pada maaf ya saya pernah menggunjing kamu, mengatakan kamu begini. Ini sebagian ulama menyatakan demikian. Tapi kata ulama lain, kalau dikhawatirkan dengan diceritakan malah dia makin jauh, makin marah, sebaiknya nggak usah diceritakan kepada dia. Cukup sebutkan kebaikan orang tersebut di tempat engkau menggunjingnya. Misalkan ada yang menggunjing seorang di sini nih, terbatas ini kan. Nah, asalnya kalau misalnya kita menggunjing seorang yang di luar nih, kita datangi orang tersebut, maaf, saya minta maaf, saya sudah menggunjing Anda begini, menyebut Anda begini. Ini asalnya. Tapi kalau misalnya khawatir orang itu jadi marah, bahkan menjauhi kita, maka kata para ulama, sebutkan kebaikan orang tersebut di hadapan tempat kita menggunjingnya. Contohnya di sini, kalau saya menggunjing seorang di luar, dan saya ngerasa kalau saya minta maaf pada dia, menyebutkan kesalahan saya, nanti dia makin jauh. Maka solusinya apa? Sebutkan kebaikan orang tersebut di sini. Jelas apa ya? Ini pendapat yang benar terkait apa cara tobat dari apa? Ghibah, menggunjing. Nah, Allah katakan tadi, apakah suka salah seorang dari kalian memakan daging saudaranya sudah meninggal? La yahsunubih, tentu jijik seperti itu kan. Fakarihtumu, tentu kalian merasa jijik. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahalli sini, yakni faqtiyabuhu fi hayatihi ka'akli lahmihi ba'da mamati. Menggunjingnya ketika masih hidup sama seperti memakan dagingnya setelah ia meninggal. Menggunjing seseorang ketika dia masih hidup sama seperti memakan dagingnya ketika dia sudah meninggal. Artinya sama-sama dosa. Nah, kata Imam Al-Mahalli, wa qad urida 'alaikum tsani fakarihtumu faqra'ul awwal. Sungguh sudah ditawarkan kepada kalian yang kedua. Sudah ditawarkan kepada kalian yang kedua, kalian tidak suka. Apa yang ditawarkan yang kedua tadi? Makan daging
Muslim yang sudah meninggal. Ditawarkan, mau nggak makan daging Muslim yang sudah meninggal? Tidak suka kan? Kita ditawarkan makan daging seorang Muslim yang sudah meninggal. Kita tidak suka kan? Maka kata Imam Al-Mahli, fakrahul awal. Kalau begitu, benci juga yang pertama, yaitu memakan dagingnya ketika masih hidup, yaitu menggunjingnya. Artinya kalau memang kita tidak suka memakan daging saudara kita ketika dia sudah meninggal, maka benci juga memakan dagingnya ketika dia masih hidup, yaitu dengan cara apa? Menggunjingnya, ya. Itu dosa besar, ya. Makanya Allah setelah menyebutkan berbagai larangan tadi Allah menyebutkan jauhi prasangka buruk, banyak prasangka buruk. Setelah itu apa? Jangan memata-matai, jauhi memata-matai, mencari-cari kesalahan seorang Muslim, lalu jauhi ghibah. Nah, setelah menyebutkan larangan-larangan tadi, Allah nyatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ai iqabahu fil ikhtiar bi an tatubu minhu. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, yaitu takutlah siksanya karena menggunjing. Bagaimana cara takut kepadanya karena menggunjing? Yaitu dengan kalian bertaubat kepadanya dari apa? Menggunjing dan dosa-dosa sebelumnya. Jadi disuruh bertakwa kepada Allah, bertaubat. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ya, artinya tadi dalam ayat tadi terdapat isyarat untuk bertaubat dari dosa apa? Ghibah. Ya. Dan Allah menawarkan kalau ada orang yang taubat, Allah Maha penerima taubat. Qabilu taubatit taibin. Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Selain itu Allah juga Rahim, penyayang, bihim, menyayangi mereka. Allah menyayangi orang-orang yang bertaubat. Jelas Bapak? Nah, itu ayat yang ke-12. Nah, dari sini, dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari ayat 11 dan 12 ya. Pertama, ayat 11 kan belum ya faidahnya. Nah, faidah pertama yang bisa kita petik dari ayat yang ke-11, larangan mencela, memperolok-olok Muslim. Larangan mencela dan memperolok-olok Muslim, saudara seiman. Ya. Allah sebutkan alasannya apa? Bisa jadi orang yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Ya, nggak boleh, Bapak ya, haram kita memperolok-olok saudara kita seiman, mengejek, mencela, ya, dan semacamnya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua juga, larangan atau diharamkan memberi gelar buruk kepada saudara seiman. Diharamkan memberikan gelar buruk kepada saudara seiman. Gelar buruk seperti apa? Seperti yang disebutkan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, misalkan seperti ya fasik, wahai orang fasik, ya zani, wahai pezina, ya sarik, wahai pencuri. Atau yang lebih parah, Pak, ya kafir, wahai kafir. Oh, ini hati Bapak. Atau yang waktu itu disinggung, ya dajjal, wahai dajjal. Nah, ini tidak diperbolehkan, itu diharamkan Bapak ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi juga, perbuatan mencela, mengejek, memberi gelar buruk kepada seorang Muslim itu merupakan kezaliman. Makanya Allah katakan dalam ayat ke-11, siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Nah, itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari ayat ini, larangan berprasangka buruk tanpa sebab, tanpa alasan yang kuat. Ya, contohnya berprasangka buruk kepada seorang yang soleh atau kepada orang yang dikenal tapi tanpa ada alasan, cuman berprasangka buruk saja. Nah, ini diharamkan. Lalu faedah berikutnya juga, diharamkannya tajassus, memata-matai saudara seiman atau mencari-cari kesalahannya. Ya, siapa yang suka mencari-cari kesalahan saudara seiman,
mencari-cari aibnya, Allah akan bongkar aibnya. Dan ini sudah nyata Bapak, kita saksikan dalam kehidupan yang nyata ya. Lalu faedah berikutnya juga yang bisa kita petik dari ayat tadi, diharamkannya ghibah, menggunjing, yaitu membicarakan keburukan orang lain, dan itu keburukan yang benar-benar terjadi pada dirinya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat tadi juga, dosa ghibah adalah dosa yang sangat besar, karena Allah mengumpamakan ghibah seperti apa? Memakan daging saudara kita seiman. Nah, dengan ini selesai Bapak. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk ayat yang ke-13. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.